Bosan menunggu kolonisasi? Apa menurutmu bumi terlalu membosankan dengan semua masalah dan nyamuknya? Jangan takut, saatnya untuk mengambil tindakan sendiri dan membangun planetmu sendiri. Tapi sebelum kamu mulai mengambil lem kosmik dan glitter, ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Yuk kita mulai proyek DIY terbaik kita. Pertama-tama kita harus memilih lokasi. Setiap planet pasti mengitari bintang kan? Dalam sebuah prasmanan kosmik, setiap bintang memiliki keunikan tersendiri. Agar semuanya teratur, para astronom menggunakan sesuatu yang disebut sistem klasifikasi bintang. Bintang-bintang masif adalah diva di alam semesta. Bintang-bintang itu sangat besar, terang, dan selalu mencuri perhatian. Tapi bintang-bintang itu tidak selalu bersinar terang dan berpelangi. Bintang-bintang itu memiliki umur yang pendek dan cepat sekali padam seperti lilin. Bintang-bintang itu juga memiliki gravitasi yang sangat besar, jadi berhati-hatilah agar planetmu tidak tersedot. Sebaliknya, bintang-bintang Katai memang kecil, tapi itu bisa ditebus dengan staminanya. Bintang-bintang Katai bisa terbakar selama triliunan tahun. Artinya planet-planet di bintang Katai masih punya banyak waktu untuk mengembangkan kehidupan. Bintang yang sangat panas berwarna biru atau putih, sedangkan bintang yang dingin biasanya berwarna merah atau oranye. Iya, sepertinya terbalik ya. Tapi kan bukan kita yang menentukan di sini. Jadi, apa yang kita pilih? Nah, planet-planet di sekeliling bintang biru dan putih itu bisa hangus dan tergoreng seperti nugget ayam yang renyah. Di sisi lain, di bintang-bintang merah yang dingin, planet kita bisa berubah menjadi bola es. Jika itu pilihanmu, boleh saja, tapi kamu selalu bisa memilih jalan tengah yang bagus. Bintang kuning seperti matahari misalnya, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi pas. Sekarang setelah kamu memilih bintangnya, mari kita mulai membangun planet. Jantung planet adalah intinya. Inti planet menciptakan medan magnet, yaitu kekuatan tak terlihat yang melindungi planet dari sinar kosmik keras dan partikel bermuatan. Jika bukan karena medan ini, planet akan terpanggang oleh radiasi bintang seperti burger yang terlalu matang. Tapi medan magnet tidak selalu menjadi kekuatan yang baik. Di beberapa planet, seperti Jupiter, medan magnetnya sangat kuat sehingga menciptakan sabuk radiasi yang begitu kuat dan cuaca yang luar biasa. Jika kamu berharap menggunakan kompas untuk menemukan jalan di planet seperti itu, lupain aja deh. Medan magnet akan membuat jarum kompas berputar-putar seperti penari breakdance yang sedang mabuk kafein. Jadi kalau kamu memilih inti yang kecil dan ringan, planet ini akan memiliki lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari. Itu seperti berjemur tanpa tabir surya. Di sisi lain, inti yang lebih besar bisa menghasilkan lebih banyak panas yang bisa menyebabkan lebih banyak aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Pilihan terbaik adalah inti berukuran sedang yang sebagian besar terbuat dari besi dan nikel. Cukup untuk menjauhkan hal-hal buruk, tapi tidak terlalu kuat untuk mengubah planet menjadi kentang panas kosmik. Kalau inti sudah siap, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Raksasa? Maaf, maksudku planet. Planet itu seperti bawang, ada lapisan-lapisannya. Sebagian besar planet memiliki 3 lapisan utama, inti, kerak, dan mantel. Inti adalah isinya seperti yang sudah kita bahas. Mantelnya seperti lapisan karamel yang panas dan lengket di antara kerak dan inti. Dan kerak itu seperti lapisan tipis gula di atas kue planet yang menutupi permukaannya. Tapi tidak semua planet terbentuk dengan cara yang sama ya. Karena itu kita punya banyak sekali pilihan. Pertama, kita akan membahas planet-planet gas raksasa, si jagoan di alam semesta. Di tata surya kita ada Jupiter dan Saturnus. Planet-planet ini sama sekali tidak memiliki kerak. Pada dasarnya, kedua planet ini adalah bola gas yang sangat besar seperti hidrogen dan helium sesuai dengan namanya. Selanjutnya kita punya raksasa es seperti Uranus dan Neptunus. Planet-planet ini seperti adik-adik raksasa gas yang lebih muda dan lebih dingin. Planet-planet ini tidak benar-benar memiliki permukaan yang padat, tapi juga bukan gas murni. Sebagian besar terbuat dari air, amonia, dan es metana.
Ada juga dunia samudra. Tidak, dunia samudra tidak terbuat dari air murni. Dunia samudra memang memiliki semacam permukaan padat, tapi letaknya sangat dalam. Dan lautan di permukaannya sangat luas sehingga terlihat seperti tetesan air raksasa. Terakhir, kita punya planet terestrial seperti Bumi. Planet-planet ini sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Planet-planet ini memiliki permukaan untuk berpijak dan biasanya punya koleksi mineral yang keren. Jangan lupakan planet-planet kerdil, planet-planet yang kecil tapi sangat kuat. Pluto mungkin yang paling terkenal, tapi masih ada yang lain di tata surya kita, Eris, Ceres, Haumea, dan sebagainya. Planet-planet itu adalah tim cadangan di dunia planet yang selalu berusaha membuktikan kemampuannya, tapi tidak pernah berhasil menjadi planet penuh. Jenis mana yang paling kamu suka? Raksasa gas mungkin yang paling keren dengan ukurannya yang sangat besar, angin yang sangat kencang, dan petir yang menakutkan. Kita juga perlu menciptakan atmosfer nih. Atmosfer adalah lapisan terluar dari sebuah planet yang memainkan peran penting dalam iklim dan cuaca. Atmosfer juga merupakan pelindung utama planet. Tahukah kamu kalau 90-95% meteor terbakar di atmosfer bumi? Bayangkan apa yang akan terjadi jika tidak terbakar. Atmosfer yang padat dan berkabut yang akan kamu temukan di tempat-tempat seperti Venus memiliki lapisan karbon dioksida dan asam sulfat yang tebal. Dengan kata lain, Venus bukanlah sebuah planet, melainkan sebuah oven. Saking panasnya, kamu bisa memasak pizza di permukaannya dalam waktu singkat. Dan kamu pun ikut terpanggang lah. Selanjutnya ada atmosfer yang tipis dan halus seperti di Mars. Lapisan karbon dioksida yang tipis membuat tekanan permukaannya hanya 1% dari tekanan permukaan bumi. Di planet-planet seperti ini, kamu bisa terbang seperti pahlawan super kalau punya jetpack yang cukup bagus. Kemudian ada atmosfer campuran seperti yang ada di bumi. Lapisan nitrogen, oksigen, dan gas-gas lainnya menciptakan kondisi yang sempurna untuk kehidupan yang kita kenal. Disinilah kita bisa menikmati hari yang cerah, pelangi, dan tentu saja air. Dan yang terakhir, atmosfer yang eksotis. Kamu akan menemukannya di planet-planet seperti Neptunus, di mana lapisan hidrogen, helium, dan metana menciptakan dunia berwarna biru yang terlihat seperti kelereng raksasa. Planet-planet ini sangat aneh dan gak biasa, jadi sangat cocok untuk para pembuat planet yang kreatif. Hampir selesai nih. Pertanyaan terakhir adalah, apakah kamu ingin planetmu ada kehidupan di dalamnya? Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Misalnya, planet itu harus berada di zona Laikuni. Zona Laikuni adalah area di sekeliling bintang yang kondisinya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair di permukaan. Pastikan planetmu tidak terlalu dekat atau terlalu jauh dari bintang ya. Dan jangan lupakan temperaturnya. Sebagai contoh, kamu butuh jumlah oksigen yang cukup agar planet menjadi nyaman dan hangat, tapi tidak terlalu berlebih sehingga semuanya terbakar begitu saja. Tentu saja, kita butuh air, tapi juga tidak terlalu banyak dan juga iklim yang stabil. Kamu nggak mau kan planetmu mengalami perubahan suhu atau kelembapan yang ekstrim? Itu sih syarat kepunahan, bukan evolusi. Oh, dan orbitnya harus stabil, sehingga tidak ada peristiwa astronomi besar yang bisa mengacaukan segalanya. Seperti yang bisa kamu lihat, jenis planet ini sangat pemilih. Tidak heran sangat sulit untuk menemukan kehidupan di luar bumi. Nah, setelah kita selesai bermain-main di editor pembuatan planet, gimana cara membangunnya ya? Nah, bagaimana kalau dengan terraforming? Terraforming adalah ketika kita dengan sengaja mengubah atmosfer, suhu, dan kondisi lain di sebuah planet agar bisa dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Sebagai contoh, kita bisa melepaskan gas rumah kaca di Mars untuk menghangatkan planet itu dan menciptakan atmosfer yang lebih tebal. Tapi metode ini lebih seperti memoles sebuah keburukan yang diberikan kepadamu oleh pengacak karakter. Gimana kalau membangun dari awal? Itu mustahil, tapi mungkin di masa depan kita bisa melakukannya dengan menggunakan pencetakan 3D skala besar atau teknologi nano. Kita bisa menciptakan struktur dasar dan kemudian menambahkan semua kondisi yang diperlukan agar kehidupan bisa terbentuk.
Tentu saja semua ini masih bersifat teoritis, namun meski perjalanan untuk menciptakan planet secara artifisial masih panjang, ada banyak ide dan konsep kreatif yang sedang dieksplorasi oleh para ilmuwan dan penulis fiksi ilmiah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan tentang kemungkinan menciptakan dunia baru.